Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat MKA Media yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk dapat bermuajahah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita tentang fikih puasa. Dalam kesempatan pagi hari ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan puasa. Selain yang disampaikan apa yang dibolehkan, yang dilarang, juga insyaallah akan kita bahas sunnah-sunnah atau hal-hal yang disunahkan dan yang dimakruhkan ketika kita berpuasa. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam berpuasa ada beberapa hal yang dianjurkan untuk dilakukan atau disunahkan untuk dilakukan. Hal ini disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam bukunya Minhajul Muslim. Beliau menyampaikan tentang sunnah-sunnah dalam berpuasa. Yang pertama dalam sunnah berpuasa adalah ta'jilul fitri, yaitu al-iftaru aqiba tahaqquqi ghurubi syamsi. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan bahwa sunnah yang pertama adalah mensegerakan berbuka puasa ketika buka puasanya sudah tiba. Ketika matahari sudah tenggelam, maka disunahkan bagi kita semua untuk segera berbuka puasa. Jadi yang dimaksud dengan mensegerakan berbuka puasa itu bukan berbuka puasa sebelum maghrib, tapi begitu maghrib maka segera berbuka puasa. Sebagaimana disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia atau orang-orang akan selalu mendapatkan kebaikan selagi mereka semua mensegerakan berbuka puasa. Wa qali Anas bin Malik radhiyallahu an, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun liyusalliyal maghriba hatta yaftira walau ala syarbati ma'in. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memulai salat maghrib sehingga beliau berbuka puasa walaupun hanya dengan meminum air. Kemudian sunnah yang kedua adalah kaunul fitri ala rutobin au tamrin au ma'in. Berbuka puasa dengan rutob, dengan kurma atau dengan air. Afdalu hadhihi salasati awwaluha. Menurut beliau yang paling afdal adalah yang pertama, yaitu dengan rutob. Kemudian wa akhiruha wa adnaha. Yang berikutnya adalah yang terakhir atau yang tengah-tengah, yaitu air. Maka dianjurkan ketika berbuka puasa kita untuk mengawali buka puasa tersebut dengan kurma. Wa yustahabbu an yuftira ala watrin salasin au khamsin au sab'in. Di qauli Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftiru ala rutobatin qabla an yusalliya, fa in lam takun fa'ala tamratin, fa in lam takun hasan wa hasawati min ma'in.
Dianjurkan juga ketika misalnya kita menggunakan kurma agar memakannya dengan jumlah atau bilangan yang witir 3, 5 atau 7, sebagaimana disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW berbuka puasa dengan beberapa butir kurma kemudian sebelum beliau sholat maghrib. Jika tidak ada maka dia menggunakan rutop itu kurma yang basah, kemudian dengan kurma tamrot, dan jika tidak ada maka beberapa teguk dari air. Kemudian sunnah yang ketiga adalah ad-du'a'u indal iftar, berdoa ketika berbuka puasa. Idz kana yaqulu inda fitrihi Allahumma laka sumna wa ala rizquna aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa kana Ibnu Umar yaqul Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in antaghfirli dzunubi. Ini yang sangat dianjurkan, yaitu berdoa ketika berbuka puasa, karena disebutkan dalam hadis yang lain bahwa di antara doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditolak adalah doa seorang yang sedang berpuasa, doa ketika berbuka puasa. Berdoanya sebagaimana disebutkan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam bukunya Minhajul Muslim, beliau mengatakan doanya adalah Allahumma laka sumna wa ala rizquna aftar wa ala rizquka aftarna rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, bagi kamu puasa kami, ya Allah dengan rizkimu kami berbuka puasa, maka terimalah puasa kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian juga Ibnu Umar berdoa, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in antaghfirli dzunubi. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan keluasan rahmatmu yang melingkupi segala sesuatu, maka ampunilah dosa-dosaku. Nah, ini doa yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, doa yang dianjurkan kita baca. Kemudian dibolehkan juga kita berdoa setelahnya, berdoa apa saja yang kita minta. Ketika berbuka puasa kita membaca doa sesuai dengan yang tadi dibaca, atau dalam riwayat lain disebutkan dengan doa yang Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, atau dengan doa yang lain juga diperbolehkan, tidak sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Kemudian dilanjutkan dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, maka itu dibolehkan berdasarkan keumuman hadis bahwa doa berbuka puasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah sahur. Maka dianjurkan untuk kita sebelum berpuasa itu sahur. Al-aqlu wasyurbu fis sahri akhirul laili biniyati shaumi. Makan minum di waktu sahur dan disebutkan di akhir malam. Nah, di akhir malam dengan niat berpuasa. Jangan lupa untuk berniat berbuka puasa. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fasila ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatis sahur tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Disebutkan dalam hadis sesungguhnya yang membedakan puasa kami dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur, sehingga walaupun kita orang yang kuat tidak makan sahur, disunahkan. Ini disunahkan untuk sahur, sehingga ketika kita sahur berdasarkan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka kita mendapatkan pahala menunaikan sunnah. Kemudian disebutkan juga hadis tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan, ada kebaikan.
Dan disunahkan yang kelima menurut Syekh Abu Bakar Al-Jazairi adalah takhir sahur ila juz'il akhiri minal laili, untuk mengakhirkan sahur. Kata Nabi SAW, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharu as-sahura. Umatku akan selalu atau senantiasa mendapatkan kebaikan selagi mereka mensegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Kalau buka puasa disegerakan, kalau sahur diakhirkan. Misalnya kalau azan subuhnya itu jam 4.40, maka sahurnya sekitar jam 4. Dan jangan lupa kita diingatkan ada waktu imsak. Imsak itu bukan menandakan mulainya berpuasa, tapi kita siap-siap dan waspada. Yang makan besar bisa dikurangi supaya nggak keselak ketika makan. Disebutkan juga dalam hadis yang lain bahwa dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an, beliau mengatakan tasaharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam summa qama ila sholati faqultu kam kana bainal adzani was sahuri qala qadra khamsina ayatin. Nah, ini disebutkan, kata Zaid bin Sabit, kami sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kami melaksanakan sholat subuh. Lalu aku berkata, berapa jarak antara azan dengan sahur? Maka beliau menjawab, kira-kira sekitar 50 ayat. 50 ayat. Kira-kira kalau baca 50 ayat, berapa jumlahnya, berapa banyaknya, segitulah antara jarak Rasulullah SAW sahur dengan azan subuh. Ini 50 ayatnya, 50 ayat yang bacanya lancar ya. Kalau 50 ayat yang bacanya nggak lancar, banyak juga waktunya. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan berikutnya adalah tentang yang dimakruhkan ketika berbuka puasa. Makruh ketika berbuka puasa. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menyampaikan, yukrahu lis-shaim umurun min sya'nihal ifdha ila fasadis shaum wa in kanat fi haddi dzatiha la tufsidu shauma. Dimakruhkan bagi orang yang berpuasa beberapa hal, diantaranya dapat menyebabkan rusaknya berpuasa walaupun tidak membatalkan. Jadi nggak batal, cuman pahalanya jadi rusak. Contoh yang beliau sebutkan, yang pertama adalah al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaqi innal wudu. Berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Istinsyak itu kan kalau wudhu kita kumur-kumur lalu masuk air ke dalam hidung, sehingga sebagian ulama mengatakan ini termasuk yang sunnah ketika berpuasa, boleh tidak dilakukan. Kalau beliau mengatakan tidak boleh mubalaghah, artinya cukup ya sekedarnya saja, sebagaimana disampaikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Sempurnakanlah dalam istinsyak kecuali jika engkau berpuasa. Nah, ini begitu pas kumur-kumur dilama-lamain, kumur-kumur. Karena kenapa? Karena dikhawatirkan ada yang terminum. Nah, kecuali kalau anak-anak boleh, kumur-kumurnya kadang dimanfaatkan untuk minum. Jadi kalau orang dewasa kumur-kumur dimanfaatkan untuk minum, kembali kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, al-qublatu idh qad tusiru syahwatan tajuru ila fasadi shaumi bi khurujil madhi awil jima'i haitsu tajibul kafaratu. Mencium, nah ini juga nggak boleh berlebihan, karena kalau dimakruhkan mencium, karena dikhawatirkan ketika mencium, nah, seorang suami mencium istri, istri mencium suami, maka dikhawatirkan muncul syahwat. Ketika muncul syahwat, maka keluar madhi atau masuk dalam kategori jima yang wajib untuk membayar kafarat. Nah, ini nggak boleh. Jadi bapak ibu-ibu harus jaga jarak ketika berpuasa. Nah, ditahan dulu, malam aja boleh. Kalau malam boleh, silakan. Kemudian yang berikutnya adalah idamatun nazari bi syahwatin ila zaujah.
memandang lama dalam memandang istri dengan syahwat. Lagi puasa jangan lihat-lihat istri lama-lama, nanti khawatir muncul syahwat. Kalau begitu liatin dulu, muncul syahwatnya. Al-fikru fi sya'ni jima, memikirkan tentang jima, mikirin jima, berkhayal tentang berjima, ini juga nggak boleh. Allamisu bil yadi lil mar'ati au mubasyaratan bil jasad, memegang dengan tangannya, memegang perempuan dengan tangannya, atau mubasyarah dengan fisiknya. Ini juga dimakruhkan. Kemudian disebutkan juga oleh beliau mad'ul alaki khasyata an yatasarraba ba'dul ajai minhu ilal halaq, memasukkan sesuatu ke dalam mulut karena dikhawatirkan ada bagiannya yang masuk ke dalam tenggorokan, sehingga jika memasukkan sesuatu yang bisa terminum tidak disarankan karena ini bisa membuat batal puasanya. Zauqul qadri awit ta'ami, ini hukumnya makruh, mencicipi makanan. Nyicipin makanan, ini rasanya enak apa enggak dicicipin. Tapi jangan terus ini makruh, tidak batal tapi makruh. Yang batal itu nyicipin lagi, itu batal. Walaupun untuk makan batal tuh. Kemudian madmadatu li ghairi wudu'in au hajatin tadu ilaiha. Kumur-kumur bukan untuk berwudu. Ini untuk cari-cari alasan biar supaya bisa buka puasa. Kemudian wusulu ma'i ila jawfi biwasitatil anfi kasuti aul aini wal udhun kataftir, memasukkan sesuatu ke dalam ke dalam rongga mulut, bisa melalui hidung atau yang lainnya. Ini tidak disarankan. Jadi masukin itu buat sehingga ada sesuatu yang masuk, karena jika memasukkan sesuatu ke dalam mulut maka itu dibatalkan. Bagaimana dengan tes swab antigen? Antigen itu tidak membatalkan puasa karena dia bukan termasuk memasukkan sesuatu, dia mengambil sampel. Jadi ada di ujung cotton budnya itu dimasukkan ke dalam hidungnya atau ke dalam mulutnya, tapi bukan untuk dikonsumsi makanan, tapi justru diambil sesuatu. Sehingga jika ada bapak ibu yang harus melakukan tes antigen ketika sedang berpuasa, maka puasanya boleh dilanjutkan dan tidak batal puasanya. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang tidak dibolehkan dalam berpuasa atau dapat membatalkan puasa? Yang pertama tadi, memasukkan sesuatu ke dalam hidung atau ke dalam mulut. Kemudian disebutkan ma wasala ila jawfi bil mubalaghah fil madmadah wal istinsab fil wudu'i wa ghairihi, yang dapat menyampaikan sesuatu ketika berwudu atau istinsak. Jadi masuk air lalu ketelan, nah itu tidak dianjurkan, dapat membatalkan puasa. Khurujul mani bimudawamatin nazari au idamatil fikri au qublatin au mubasyaratin, keluarnya air mani karena disebabkan lama-lama dalam memandang atau lama dalam memikirkan atau mencium atau langsung mubasyarah, berhubungan suami istri. Baru mandang, kalau udah mandang terus muncul syahwatnya dan keluar maninya, maka puasanya batal. Dia wajib untuk mengganti di hari yang lain. Kalau langsung mencium lalu karena mencium itu akhirnya keluar air mani, maka puasanya menjadi batal. Apalagi langsung mubasyarah. Kalau mubasyarah langsung berhubungan, maka ada sanksi yang diberikan, yaitu membayar kafarat. Kafaratnya itu puasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan makan kepada 60 orang miskin atau 1 orang miskin selama 60 hari. Ini kafaratnya. Memberikan makan orang miskin itu sekali makan berapa? Kalau misalnya asumsinya 20.000 kali 60 kali 30 berarti kali 60, 20.000 kali 60. Wah, tinggal dihitung berapa? 1.200.000. Tapi jangan direncanain cuma 1.200.000,
jadi bayar kafarat aja, ini juga tidak dianjurkan ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-istiqa'il amad, muntah dengan sengaja. Manistaqa amadan falyaqdi, siapa yang meminta untuk muntah maka ia hendaklah membayar puasanya, mengganti di hari yang lain. Supaya batal maka dirojok-rojok mulutnya supaya dia muntah, ini nggak boleh. Al-aklu awusyurbu awil wat'u fi halil ikrah ala dzalik, makan minum atau berhubungan ini juga membatalkan puasa. Man akala wa syariba zonnan baqa'an laili summa tabayyana lahu tulu'ul fajri, siapa saja yang makan minum dia mengira bahwa masih malam, maka tapi kemudian baru kelihatan sudah fajar, sudah subuh, maka ini juga membatalkan puasa. Makan aja jamnya mati, ternyata dikiranya baru jam 4, begitu pas buka jendela sudah jam 6, ini batal puasanya, dia wajib mengganti di hari yang lain. Man akala wa syaraba zaman dukhulal laili summa tabayyana lahu baqa'un nahar, makan minum mengira, dan karena disebabkan mengira sudah masuk malam padahal masih siang, ini juga batal puasanya. Makan dan minum yang berikutnya adalah nasiyan summa lam yamsik zonnan annal imsak ghairu wajibin alaihi madama qad akala wa syariba fawasalal fitra ilal laili, makan dan minum karena lupa, kemudian ia tidak berhenti karena lupanya, karena mengira berhenti itu nggak wajib, maka ia batal puasanya. Kalau lupa mah rizki dari Allah, tapi begitu ingat selesai. Lupanya 1 piring gimana Ustadz? Ya nggak apa-apa kalau lupa 1 piring, cuma kebangetan aja lupanya bisa 1 piring gitu ya. Kemudian yang nomor 9 adalah wusulu ma laysa bi ta'amin aw syarabin ila jawfi biwasatatil fammi ka ibtila'i jawharatin aw khatin. Lima ruwiya anna ibnu Abbasin radhiyallahu anhu asamu lima dakhala wa laisa lima kharaja. Yuridu radhiyallahu anhu bihadza anna sauma yaqsudu bima yadkhulu fil jawfi la bima yakhruju kadammi wal qa'i. Menyampaikan sesuatu dengan makanan atau minum kepada jauf, kepada ke dalam mulut dengan wasilah mulut sehingga akhirnya sampai ke dalam tenggorokan, sehingga ini batal puasanya. Ibnu Abbas mengatakan puasa itu batal puasanya disebabkan ada sesuatu yang masuk, bukan sesuatu yang dikeluarkan. Kemudian yang berikutnya nomor 10, rafdu niyati shaumi walau lam yakul aw yashrab in kana ghairu muta'awwilin lil iftari wa illa fala. Dia menolak niat berbuka puasa walaupun tidak makan dan tidak minum, atau tidak meniat buka puasa walaupun tidak makan dan tidak minum. Kemudian yang berikutnya ar-riddatu. Riddatu itu riddatu anil Islam in ada ilaihi, murtad ke dalam Islam, ini bisa batal puasanya. Wa hadhihi mubtilat kulluha tubsidu shauma wa tujibu qada'il yaum alladhi fasada biha ghairu annaha la kafaratan fiha id al kafarah la tajibu ila ma mubtala ini. Yang disebutkan tadi merupakan yang dilarang atau dapat membatalkan puasa dan wajib untuk mengkodok pada hari yang lainnya. Tidak ada kewajiban kafarat. Yang wajib kafarat itu adalah al-jima'ul amadu min ghairi ikrahin, jima secara sengaja, bukan karena terpaksa, sengaja melakukannya, maka ini wajib untuk kafarat. Kemudian al-aklu wasyurbu bila uzrin mubihin, makan dan minum tanpa uzur yang dibolehkan. Nah, ini menurut pendapat Abu Hanifah dan juga pendapat Imam Malik rahimahumallah, ini bisa selain qada juga wajib kafarat.
Dalilnya adalah anna rajulan aftara fi Ramadan fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yukafira. Ada seseorang yang ia berbuka puasa di bulan Ramadan dengan sengaja, lalu Nabi memerintahkan untuk baginya membayar kafarat. Ini yang dilarang, yang tidak dibolehkan. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang dibolehkan untuk dilakukan ketika kita berpuasa. Yang pertama adalah asiwaku tulan nahari. Allahumma illa makana minal imami Ahmad fa innahu karohahu li shaim ba'da zawal. Bersiwak sepanjang hari ini dibolehkan, kecuali pendapat Imam Ahmad yang beliau memakruhkan setelah tergelincir matahari. Setelah zuhur maka dianjurkan tidak, Imam Ahmad tidak bersiwak. Apakah siwak sama dengan menggosok gigi? Siwak sama dengan menggosok gigi, sebagian berpendapat sama dengan menggosok gigi. Kemudian boleh enggak ketika berpuasa menggosok gigi dengan dengan pasta gigi. Dengan pasta gigi ini juga dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah meminum atau memakan, memasukkan pasta giginya itu ke dalam mulut. Jadi sambil udah dipakai gitu terus ditelan, rasanya kerasa kan manis, asam, atau rasanya ada min-minnya begitu. Ini nih, maka ini juga bisa membatalkan, apalagi sampai sikat giginya dimakan. Ini batal puasanya. Kemudian yang berikutnya at-tabarrud bil ma'i min syiddatil harri sawaun yasubuhu ala jasadi au yughmasu. Membasahi kepala gitu ya, tabarrud supaya dengan air supaya meringankan dari panas gitu kan. Ketika saya di Korea itu musim panas pas lagi puasa, dan ada sebagian teman-teman aktivitas pekerjaannya itu di luar gedung dan sangat panas, sehingga boleh nggak saya sekedar mengucurkan air gitu tabarut, jadi biar basah badannya supaya meringankan rasa panasnya. Ini dibolehkan. Yang nggak boleh itu sambil nyiram air lalu diminum airnya, itu nggak boleh, bisa batal puasanya. Yang berikutnya adalah al-aqlu wasyurbu wal wa'u lailan hatta yatahaqqaq tulu al-fajri. Makan minum di waktu malam, termasuk juga berhubungan suami istri di waktu malam, nih juga dibolehkan. Dibolehkan ketika ketika bulan Ramadan sampai dipastikan matahari terbit subuh, sampai subuh. As-safaru li hajatin mubahatin wa in kana ya'lamu anna safarahu sayulji'uhu ilal iftar. Berpergian untuk kepentingan yang mubah, ini dibolehkan walaupun dia tahu bahwa safar itu bisa menyebabkan iftar, boleh berbuka puasa. Tapi nanti dilihat, sekarang musafir itu kan kalau dulu bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain dengan unta, jaraknya jauh, lama dan lain sebagainya. Kalau sekarang jaraknya dekat, dari Jakarta ke Jogja pesawat cuma 1 jam berangkat sampai gitu kan. Tingkat masakohnya itu lebih rendah, sehingga kalau kita mau lanjutkan berpuasa itu juga dianjurkan. Kemudian yang nomor 5, at-tadawi bi ayyi dawa'in halalin la yasilu ila jawfihi minhu syai'un wa min dzalika al-istimalu al-ibrah in lam takun litaghdhiyah. Berobat dengan obat yang halal, dengan apapun dengan obat yang halal, selagi tidak memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Misalnya kalau disuntik gitu, itu masih dibolehkan. Kemudian mad'ut ta'ami litifli saghirin la yajidu man yamdu'u lahu ta'amahu alladzi la ghinan lahu anhu bi syaratin ala yasul jawfihi al-madi minhu syai'. Nyuapin makanan lalu kita cicipin sedikit, itu masih dibolehkan. Yang nggak boleh itu begitu makanannya buat anaknya masuk ke dalam ibunya, itu tidak dibolehkan. At-tatayyubu wa tabakhuru wa dzalika li adami wurudin nahyi fi kulli hadhihi anisyar'i. Memakai minyak wangi gitu, itu juga tidak dibolehkan dalam berpuasa. Kemudian mayu fa'anhu, apa yang dimaklumi bagi orang yang berpuasa.
Beliau mengatakan yang dimaafkan, apa yang dimaafkan. Yang pertama adalah ghalbatul qai'i wal qalasi in lam yarji min hasyai'un ila jawfi ba'da an yakuna qad wasala ila tarafihi lisanihi. Muntah yang ghalba itu seorang yang muntahnya itu sangat dahsyat sehingga ini ma'fu anhu itu ia boleh berbuka puasa atau boleh juga melanjutkan puasanya. Yang enggak boleh adalah ia sengaja untuk muntah, ini tidak dibolehkan. Kemudian yang berikutnya ada al-isbahu junuban walau yamdi alaihi naharu kulluhu wa huwa junubun. Isbahu junub itu menjadikan dia seorang yang junub gitu. Seorang yang junub di waktu siang hari. Kalau malam hari enggak apa-apa. Al-ihtilamu fala syai'a ala man ihtalama wa huwa shaim. Mimpinya ini mimpi yang kalau mimpi serem enggak apa-apa. Tapi mimpinya ini mimpi yang berpikir bahwa ia sedang berjima gitu kan. Dan ketika walaupun sampai keluar mani, maka ini tidak membatalkan puasanya atau ma'fu anhu. Rufi'al qalamu an salasatin al-majdun hatta yufiqa an-naimu hatta yastaiqidha wa anis-sabi hatta yahdalima. Dalilnya adalah sebagaimana disampaikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkat catatan amal itu dari 3 hal. Yang pertama adalah orang yang gila sampai ia waras, orang yang tidur sampai dia bangun, dan anak kecil sampai dia bermimpi. Kemudian yang berikutnya adalah yang ma'fu anhu, yang dimaafkan ketika puasa, al-aqlu wasyurbu khoto'an au nisyanan illa anna malikan yara annahu alaihil qada fi fardhi ka ihtiyati minhu amma naflu fala qada alaihi albattata. Makan dan minum karena lupa, ini masih ma'fu anhu, kecuali Imam Malik melihatnya ia wajib qada dalam puasa yang wajib karena ihtiyati preventif, dan adapun yang sunnah maka tidak wajib qada sama sekali. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, manasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Siapa saja yang lupa ketika ia berpuasa lalu ia makan dan minum, maka ia sempurnakan puasanya, karena sesungguhnya yang memberi makan dan minumnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Man aftara fi Ramadan nasiyan fala qada'a alaihi wala kafarata. Hadis berikutnya, siapa yang makan atau minum buka ketika bulan Ramadan karena disebabkan lupa, maka ia tidak wajib qada maupun tidak wajib kafarah. Tidak wajib qada maupun tidak wajib kafarah. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat MK Ahmadiyah yang berbahagia, inilah hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa, hal-hal yang makruh dilakukan ketika berpuasa, yang dilarang ketika berpuasa atau yang membatalkan puasanya, dan juga yang dibolehkan ketika berpuasa. Sebagaimana disampaikan dalam buku Syekh Abu Bakar Al-Jazairi yang berjudul Minhajul Muslim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat menjadi bekal kita ketika kita berpuasa, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan sempurna, melaksanakan sunnahnya, menjauhi yang dilarangnya, dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disuntik vaksin. Mungkin PCR. Ada pertanyaan, bolehkah seseorang
ketika berpuasa dia melakukan vaksin di siang hari. Kalau malam hari tidak masalah, kalau malam hari waktunya berbuka puasa. Vaksin itu memasukkan sesuatu tapi bukan melalui rongga mulut yang sampai ke dalam kerongkongan, dan ia disuntik di bagian lengan, sehingga karena tidak ada yang masuk makanannya melalui rongga mulut atau dan dalam bentuk nutrisi makanan yang bisa membuat ia fit dalam berpuasa, maka vaksin di siang hari tidak membatalkan puasanya. Silahkan dilanjutkan puasanya. Ini juga sudah ada fatwa dari Komisi Fatwa yang membolehkan seseorang melakukan vaksin ketika ia sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Tadi juga saya sampaikan, selain vaksin, sekarang ada swab, baik itu antigen ataupun PCR, itu juga dibolehkan dan tidak membatalkan puasanya, karena swab antigen ataupun PCR bukan mengeluarkan sesuatu atau memasukkan sesuatu, tapi mengambil sesuatu. Diambil sampelnya dari dua lubang hidungnya ataupun dari rongga mulutnya, sehingga antigen maupun PCR tidak membatalkan puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi Bapak Ibu semua dan juga sahabat MKA Media. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.